Corona bagaikan sang waktu yang melesat dengan kecepatan kilat. Saking cepatnya corona berkelebat hingga tahun demi tahun, berterbangan seperti detik demi detik, berupaya untuk dimusnahkan dari api bumi, namun terus saja bermutasi dengan tujuan pemusnahan massal. Banyak yang dapat kita pelajari dari alam sekitar. Burung-burung saja tidak pernah memiliki rencana, tetapi yakin menghadapi masa depannya. Setiap hari, setiap pagi keluar dari sarangnya dan yakin hari itu akan mendapatkan makanan untuk diri sendiri dan anak-anaknya. Lalu kenapa manusia menyimpang dari alam dan mengacaukan keseimbangan alam? Pada dasarnya ilmu pengetahuan diciptakan dan dikembangkan untuk kehidupan dunia yang lebih baik, layaknya penguasa lautan menjaga kehidupan samudra. Corona diciptakan hanya untuk kematian massal bagi yang tak terpilih. Obatnya ada di dasar Atlantis. Saat gempa dan cahaya terjadi, kristal itu akan muncul ke permukaan. Namun dunia semakin tidak bersuara, justru sangat berbahaya. Bagaikan destruktor yang menelantarkan dunia tanpa sedikit pun cahaya. Namun hasrat yang sulit ditundukkan dari ketangguhan para kesatria mampu bertahan. Kepada orang-orang baik dan benar, Tuhan akan mengirimkan keberuntungan serta perlindungan. Corona adalah sebuah tantangan, cobaan, bagian dari bencana alam beruntun yang segera datang. Jangan meminta ditiadakan karena memang harus terjadi pembersihan dahulu sebelum pemulihan. Tak ada yang salah dengan perubahan, selama perubahan peradaban itu mengarah kepada hal yang benar. Karena semua bertujuan demi menemukan inti dari God Particle. Saat semuanya menjadi gelap, waktu seakan merayap seperti siput, perlahan-lahan seperti tidak pernah maju. Semua akan ditelan dan dilahap semuanya. Apa saja yang nampak, apa saja yang hidup, bagaikan tanah yang menelan segala sesuatu di dalam perutnya. God Particle itu sendiri sebagai kunci inti dalam pembentukan dunia ataupun penghancuran dunia dalam sekejap mata. Partikel dari Higgs boson itu sendiri masih menjadi misteri. Padahal sudah banyak ditemukan elemen baru dari cyclotron hingga Last Hadron Collider. Banyak misteri yang tidak terungkap, namun bukan berarti tidak dapat ditemukan. Sel Hela sendiri dapat dibuktikan dengan sains. Mata kita sendiri pun sebagai jendela akan kebenaran reinkarnasi juga inkarnasi. Maka itu mata sebagai jiwa setiap manusia, tidak ada yang sama di dunia ini. Jika ingin menyelidiki kebenaran, carilah dari mata jiwa batin setiap manusia di dunia. Maka akan ditemukan keajaiban, kehidupan yang berulang-ulang di mana setelah tiada, lalu terakhir kembali ke dunia. Selama ini kita selalu mengejarkan bayangan indah, demi ambisi dan rasa haus yang amat sangat hingga kekeringan terjadi, kita barulah memiliki kesadaran penuh. Kita ini sudah biasa menilai, menentukan pendapat dan memisah-misahkan menjadi baik dan yang tidak baik. Padahal segala ilmu, ibarat superpower, mempunyai predikat baik atau buruk, bersumber dari penggunaan. Jika digunakan yang baik, menjadi ilmu baik. Jika digunakan untuk kejahatan, menjadi ilmu yang jahat. Maka itu ilmu pastilah berguna untuk diimplementasikan dalam kehidupan selama ini, asalkan kita mengetahui cara menggunakannya. Jika dunia ini lebih banyak orang yang kreatif dan berpikiran cemerlang dan bijak, maka harapan-harapan yang besar itu tercipta dari orang-orang besar yang selalu memikirkan kemajuan diri maupun lingkungannya. Mereka bersatu ingin menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri maupun masyarakat luas, lingkungan, alam, makhluk, dan segala isinya.
menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, menjadi ada, dan berguna untuk seluruh manusia di dunia ini, layaknya sekolah yang diciptakan pada zaman Mesir kuno, dari bangsa Romawi kuno. Sekolah ada sejak awal peradaban manusia untuk bertahan hidup. Setiap generasi perlu meneruskan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan tradisi yang terkumpul kepada generasi selanjutnya. Itulah arti rela berkorban yang sesungguhnya. Memang setiap pemikiran dengan daya power 9 jangan berharap dapat diterima dengan pemikiran dengan daya power 6. Ibarat berbakti kepada orang tua, itu adalah jihad yang ada di depan mata, tanpa perlu mencucurkan darah siapapun. Tapi jika tujuan mengarah kebaikan dan kebenaran, pasti akan terkuak makin ke depan. Semoga sudah mempersiapkan teknologi desalinasi air laut untuk mengatasi masa-masa tersulit di masa depan nanti.